Halo, perkenalkan nama saya Merdeka Sihulu. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 86012365. Kali ini saya akan membuat video praktik dasar mengajar pada tugas 4B pada mata kuliah Mikro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya pasti sehat semua ya. Oke, tidak ada yang sakit? Bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan pada mata pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, Ibu ingin melihat kehadiran dulu. Apakah anak-anak kami semua hadir pada hari ini? Bagus, tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang izin? Baik. Ibu lihat anak-anak kami kurang semangat ini. Gimana kalau kita buat yel-yel biar lebih semangat? Oke, berdiri semua. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Semangat kawan. Oke, mantap. Duduk kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, Ibu melihat ada banyak sampah yang masih berserakan, ada kursi yang belum rapi, terlebih-lebih meja. Tolong dirapikan dulu, disusun, sampah-sampahnya dibuang pada tempat sampah, agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nyaman dan tentram. Oke, silakan. Sudah. Baik, anak-anak kami semua, pembelajaran kita hari ini yaitu kita masuk pada materi pembelajaran IPA. Coba dibuka bukunya halaman 20. Sudah? Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Ada yang tahu dari mana asalnya hujan? Nah, pada bingung kan? Nah, maka daripada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari yang namanya yaitu siklus air di bumi. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang siklus air di bumi. Anak-anak kami perhatikan, tonton, simak baik-baik. Tahukah kamu, air Ya, videonya akan Ibu putar di sini. Anak-anak kami tolong dilihat, ditonton, dan dipelajari. Tahukah kamu, air di bumi tidak pernah benar-benar habis. Air terus bergerak dalam sebuah proses alami yang disebut siklus hidrologi. Siklus ini dimulai dari proses evaporasi, yaitu ketika panas matahari mengubah air di laut, danau, serta sungai menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses transpirasi. Uap air kemudian mengalami kondensasi, berubah menjadi butiran kecil dan membentuk awan. Ketika awan semakin tebal dan berat, terjadilah presipitasi. Air turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh, sebagian meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi menjadi air tanah. Sebagian lainnya mengalir di permukaan sebagai runoff menuju sungai dan akhirnya kembali ke laut. Dari sinilah siklus hidrologi terus berulang tanpa henti. Tahukah kamu, air di bumi? Nah, demikian videonya. Tentunya dari video ini kita melihat bahwa siklus air ada bertahap. Nah, anak-anak kami semua setelah melihat video tadi tentang siklus air di bumi, kita melihat atau kita mengetahui bahwa
air di bumi kita ini tidak pernah diam. Mereka selalu melakukan perputaran terus-menerus tanpa henti. Nah, ini yang dinamakan perputaran air di bumi ini, yaitu siklus, atau bisa disebut siklus air di bumi. Nah, anak-anak kami, secara garis besarnya perjalanan siklus air di bumi ini ada 3 tahap, yaitu pertama, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas atau menjelaskan satu persatu tentang penjelasan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang pertama yaitu evaporasi. Nah, anak-anak kami semua, kita akan bahas yang pertama yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi ini adalah penguapan. Jadi penguapan air laut atau air sungai yang menguap karena terjadinya panas matahari. Nah, di sini dikatakan bahwa, ayo kita baca bersama-sama. Bayangkan air di laut, sungai, dan danau itu sedang dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Karena panas tersebut, air yang tadinya terwujud cair berubah menjadi gas atau uap air, lalu terbang naik ke langit. Nah, proses ini mirip sekali dengan baju. Coba dibayangkan baju yang sedang dijemur. Coba bayangkan, kenapa baju yang sedang dijemur itu bisa kering atau airnya bisa hilang. Nah, itu yang dinamakan dengan penguapan atau evaporasi. Anak-anak kami, selain dari air laut, air sungai, tumbuhan juga bisa menguap akibat panas. Proses dari makhluk hidup ini sering disebut ini adalah transpirasi. Nah, anak-anak kami, kita akan masuk pada tahap kedua yaitu kondenisasi. Apa itu kondenisasi? Kamu tahu kan awan yang putih itu yang ada di langit? Nah, itu yang dinamakan kondenisasi. Sekarang, uap air tadi yang sudah jauh terbang tinggi ke atas langit yang suhunya sampai dingin, yang sangat dingin, apa yang terjadi selanjutnya di sini? Yaitu terjadinya tahap kedua, yaitu kondenisasi. Anak-anak kami, kondenisasi ini dinamakan karena udara di atas sana itu sangat dingin. Uap air yang panas tadi mulai mendingin, berubah kembali menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Titik-titik air ini kemudian berkumpul, menyatu, dan mengajak teman-temannya membentuk sesuatu yang sering kita lihat di langit. Ada yang tahu? Nah, itu yang dinamakan awan putih. Nah, itu yang dinamakan kondenisasi. Jadi, anak-anak kami semua, dalam kondenisasi ini dijelaskan bahwa semakin banyak uap air yang naik, awan tersebut akan menjadi besar, semakin berat, dan semakin berubah warnanya. Anak-anak kami tahu kan, kalau ini cuacanya mendung, nah pasti awannya berubah jadi hitam, kelabu, pasti awannya besar. Nah, itu yang dinamakan kondenisasi. Kondenisasi ini adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Anak-anak kami semua, sekarang kita masuk pada tahap ketiga yaitu presipitasi. Apa itu presipitasi? Anak-anak kami semua, presipitasi ini merupakan awan hitam yang tadi terbentuk sudah menampung terlalu banyak titik-titik air di atas awan sana. Nah, sekarang sudah sangat berat dan tidak sanggup lagi menahan beban airnya karena terlalu berat dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Titik-titik air ini akhirnya jatuh berguguran ke bumi.
Ada yang tahu apa namanya ini? Proses jatuhnya ini, titik-titik air dari bumi ini sering disebut adalah hujan. Pasti ada yang tahu? Tahu semua ya? Hujan. Anak kami semua, setelah air hujan sampai ke bumi, air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai, kembali ke laut, dan siap untuk menguap lagi karena panasnya matahari. Itulah lingkaran siklus yang tidak pernah berhenti. Jadi, anak-anak kami semua kalau bertanya-tanya dari mana ke mana air hujan itu, nah inilah yang terjadi. Pertama, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Inilah siklus air di bumi. Setelah menjelaskan materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada bagian depan. David dulu. Pertanyaannya, apa itu siklus air di bumi? Ayo dijawab. Apa itu siklus air di bumi? Iya, betul. Siklus air di bumi adalah serangkaian kejadian atau tahapan yang selalu berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam urutan tetap. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk temannya dulu. Nah, pasti pada bosan belajar kan? Karena Ibu hari ini banyak menjelaskan. Jadi, kita akan buat variasi. Variasinya begini. Ibu akan mengatakan evaporasi begini, kondensasi begini, dan presipitasi begini. Oke? Berdiri semua. Baik. Sudah? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, mantap. Nah, anak-anak kami semua, pada materi hari ini, tentunya anak-anak kami sudah mengerti apa itu yang dinamakan dengan siklus air. Tadi siklus air ada 3 bagian, yaitu pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi dari penjelasan Ibu, pasti kalian sudah mengerti apa yang dinamakan dengan siklus air, yang namanya perputaran yang terus-menerus terjadi sehingga air yang ada di bumi ini terus berputar. Kalau anak-anak kami bertanya kemana, di mana air itu turun atau dari mana, inilah yang dinamakan dengan siklus, terjadinya siklus air. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan materi, Ibu akan memberikan 3 tugas di rumah, yaitu pertama, silakan ditulis. Pertama, apa yang dimaksud dengan siklus air? Kedua, sebutkan 3 tahapan siklus air. Dan ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya penguapan. Nah, anak-anak kami semua, tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan. Silakan buka materi, silakan buka bukunya, ulas kembali agar pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Dan Ibu akan memeriksanya minggu depan. Anak kami semua, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini akan berakhir. Dari pembelajaran kita tadi, Ibu selalu mengingatkan bahwasannya siklus air di bumi ini ada 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang tidak ini jangan lupa. Dalam tugas nanti, ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tugas dengan menautkan 3 jawaban ini. Nah baik, sebelum kita akhiri, seperti dari yang pertama tadi, kita akan membuat yel-yel. Berdiri semua. Untuk semangat, semangat semangat kawan. Oke. Karena berakhir,
Silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Baik anak-anak kami, demikian pertemuan pembelajaran kita hari ini. Tugas-tugas yang telah Ibu berikan silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Silakan tunggu guru berikutnya yang akan menggantikan Ibu. Tenang di kelas, jangan ribut. Selamat siang semuanya.